Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi induksi matematika dengan mata kuliah Matematika SMA dari kelompok 5 oleh Mai Maharani, Suci Amalia Wulandari, Sonya Winanda, dengan dosen pengampu Bapak Aswan Effendi SPDI MPD. Masalah kontekstual atau otentik. Menurut Nur Hadi, tahun 2003 halaman 13, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat. Masalah kontekstual yang dihubungkan dari materi induksi matematika dengan kehidupan sehari-hari adalah memudahkan seseorang dalam membuktikan suatu proposisi perihal bilangan bulat, sehingga siswa dapat mengaitkan materi induksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Terdapat diagram alir di mana pernyataan matematis itu logika matematika. Di bawahnya ada PN pernyataan matematis bilangan asli dan PN pernyataan matematis non bilangan asli. Cara pembuktian: prinsip induksi matematika, lalu langkah awal, lalu langkah induksi. Metode pembuktian lainnya diantaranya ada pembuktian langsung, ada juga pembuktian tidak langsung, dan pembuktian kontradiksi. Lalu jika memenuhi kedua langkah, maka PN benar. Dan jika tidak memenuhi salah satu langkah, maka PN salah. Materi induksi matematika. Di dalam matematika, sebuah proposisi atau pernyataan tidak hanya sekedar ditulis. Kita juga harus mengerti apa yang menyebabkan proposisi tersebut benar, yaitu bukti atau proof. Metode pembuktian untuk proposisi perihal bilangan bulat adalah induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu proses pembuktian suatu teorema atau pernyataan matematika yang semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat positif atau himpunan bilangan asli. Dengan demikian, induksi matematika salah satu metode pembuktian yang absah dalam matematika. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas. Menurut Michelson tahun 2008, terdapat dua langkah dalam pembuktian dengan menggunakan induksi matematika, yaitu 1. Langkah dasar atau basic step. Tunjukkan bahwa PN benar dengan P adalah identitas yang akan dibuktikan dan N adalah bilangan asli pertama yang identitasnya benar. 2. Langkah induksi atau induction step. Seandainya PK benar untuk setiap K lebih besar sama dengan N, maka tunjukkan PK tambah 1 adalah benar. Materi induksi matematika. A. Proposisi perihal bilangan bulat. Proposisi yang menyangkut perihal bilangan bulat cukup banyak dijumpai di dalam matematika discrete maupun di dalam ilmu komputer. Proposisi tersebut mengaitkan suatu masalah yang dihubungkan dengan bilangan bulat. Untuk memberikan ilustrasi mengenai proposisi seperti apa yang dimaksudkan, marilah tinjau dua contoh proposisi sederhana sebagai berikut. Di dalam matematika banyak teorema yang menyatakan bahwa PN benar
untuk semua bilangan bulat positif n, yang dalam hal ini Pn disebut juga fungsi proposisi. Contoh pertama, misalkan Pn adalah proposisi yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n kali n tambah 1 per 2. Buktikan bahwa Pn benar. Kalau kita coba dengan beberapa nilai, n memang timbul dugaan bahwa Pn benar. Nah, kita misalkan untuk n sama dengan 5, berarti P5 adalah jumlah bilangan positif bulat. Bilangan bulat positif dari 1 sampai 5 adalah 5 kali 5 tambah 1 per 2. Nah, ini kita gunakan dengan rumus tadi, n kali n tambah 1 per 2. Terlihat bahwasannya 5 tambah 1 kan 6, berarti 5 kali 6 per 2, berarti 30 per 2. Itu sama dengan 15. Sama hasilnya dengan kita jumlahkan jumlah bilangan bulatnya itu dari 1 sampai 5. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, hasilnya akan sama dengan rumus yang n kali n tambah 1 per 2. Nah, sudah terbukti kalau kita menggunakan pemisalan. Kita lanjut ke contoh 2. Kita ingin menentukan rumus jumlah dari n buah bilangan ganjil positif yang pertama. Misalnya untuk n sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Kita mengamati jumlah n bilangan ganjil positif pertama adalah n sama dengan 1 berarti 1 sama dengan 1. N sama dengan 2 berarti 1 tambah 3 sama dengan 4. N sama dengan 3 berarti 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan 9. N sama dengan 4, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 16. N sama dengan 5, berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25. Dari nilai-nilai penjumlahan itu, kita menduga bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Kita perlu membuktikan bahwa perkiraan kita tersebut benar jika memang itu faktanya. Bagaimana cara membuktikannya dengan induksi matematika? Itu akan kita jabarkan di materi selanjutnya ya. Jika dihubungkan dengan standar NCTM, di materi ini masuk kategori pemahaman, di mana ada 3 kata kunci dari pemahaman itu sendiri, yakni kemampuan mengenal, kemampuan menjelaskan, dan kemampuan menarik kesimpulan. B. Prinsip induksi sederhana. Prinsip induksi sederhana berbunyi sebagai berikut. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif, dan kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Untuk membuktikan proposisi ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa 1. P1 benar, dan jika Pn benar, maka Pn tambah 1 juga benar untuk setiap n lebih besar 1, sehingga Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Langkah pertama dinamakan baris induksi, sedangkan langkah kedua dinamakan langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi atau andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Bila kita sudah menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan positif n. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal, di mana tunjukkan bahwa untuk n lebih besar 1, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2 melalui induksi matematika. Penyelesaiannya, andaikan bahwa Pn menyatakan proposisi bahwa untuk n lebih besar 1, jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah n kali n tambah 1 per 2, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n, sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan 2 langkah induksi sebagai berikut.
Pertama, baris induksi. P1 benar, karena untuk N sama dengan 1, kita peroleh 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 per 2, sama dengan 1 kali 2 per 2 sama dengan 2 per 2, maka sama dengan 1. Kedua, langkah induksi. Misalkan PN benar, yaitu mengasumsikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N sama dengan N kali N tambah 1 per 2 adalah benar hipotesis induksi. Kita harus memperhatikan bahwa PN tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N tambah N tambah 1 sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 per 2. Untuk membuktikan ini, tunjukkan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N tambah N tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N tambah N tambah 1 sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 tambah N tambah 1 sama dengan N kuadrat tambah N per 2 tambah N tambah 1 sama dengan N pangkat 2 tambah N per 2 tambah 2N tambah 2 per 2 sama dengan N pangkat 2 tambah 3N tambah 2 per 2 sama dengan N tambah 1 N tambah 2 per 2 sama dengan N tambah 1 dikali N tambah 1 tambah 1 per 2. Karena langkah 1 dan 2 telah dibuktikan benar, maka untuk semua bilangan bulat positif N, terbukti bahwa untuk semua N lebih besar 1, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N sama dengan N tambah 1 per 2. Materi induksi matematika. Pada materi ini, menurut standar NCTM, masuk kategori penalaran, di mana penalaran adalah suatu penjelasan yang berasal dari proses berpikir yang menghasilkan kesimpulan, baik sebuah konsep maupun pengertian. Dengan kata lain, kemampuan penalaran ini terfokus terhadap kesimpulan dari penyerapan ide-ide yang telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, pada pembahasan contoh soal tadi, itu termasuk ke dalam penalaran deduktif, di mana penarikan kesimpulannya dari hal-hal yang bersifat umum menjadi suatu hal yang bersifat khusus. C. Prinsip induksi yang dirampatkan. Jika kita ingin membuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk semua bilangan bulat lebih besar N0, jadi tidak hanya bilangan bulat yang dimulai dari 1 saja. Prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan untuk menunjukkan hal ini sebagai berikut. Misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar N0. Untuk membuktikan ini, kita perlu menunjukkan bahwa pertama, PN0 benar, dan jika PN benar, maka PN tambah 1 benar untuk setiap N lebih besar N0, sehingga PN benar untuk semua bilangan bulat N lebih besar N0. Contoh soal.
Untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n sama dengan 2n tambah 1 dikurang 1. Penyelesaiannya, misalkan Pn adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Yang pertama, baris induksi. P0 benar, karena untuk n sama dengan 0, bilangan bulat tidak negatif pertama. Kita peroleh Pn sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 1 dikurang 1. 1 sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1, maka 1 sama dengan 1. Kedua, langkah induksi. Misalkan Pn benar, yaitu proposisi 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n ditambah 1 dikurang 1. Diasumsikan benar atau hipotesis induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P n tambah 1 juga benar, yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 1 ditambah 1 dikurang 1. Hal ini kita tunjukkan sebagai berikut. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n tambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n ditambah 2 pangkat n tambah 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 ditambah 2 pangkat n tambah 1 dari hipotesis induksi sama dengan 2 pangkat n tambah 1 tambah 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat n tambah 1 tambah 1 dikurang 1. Karena langkah 1 dan 2, keduanya telah diperhatikan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, terbukti bahwa 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 sampai 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n tambah 1 dikurang 1. Pada materi ini sama juga dengan materi sebelumnya. Menurut standar NCTM masuk kategori penalaran, di mana penalaran adalah suatu penjelasan yang berasal dari proses berpikir yang menghasilkan kesimpulan, baik sebuah konsep maupun pengertian. Dengan kata lain, kemampuan penalaran ini terfokus terhadap kesimpulan dari penyerapan ide-ide yang telah dibuktikan secara ilmiah. Nah, pada pembahasan contoh soal tadi, itu termasuk ke dalam penalaran deduktif, di mana penarikan kesimpulannya dari hal-hal yang bersifat umum menjadi suatu hal yang bersifat khusus. Baiklah, saya akan membacakan contoh soal yang pertama, yaitu soalnya buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar n sen, buka kurung, n lebih besar sama dengan 8, tutup kurung, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen benar. Penyelesaian, misalkan Pn adalah proposisi bahwa untuk membayar biaya pos sebesar n sen,
buka kurung N lebih besar sama dengan 8 tutup kurung selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Yang pertama, basis induksi P8 benar karena untuk membayar biaya pos 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen saja. Yang kedua, langkah induksi, andaikan bahwa PN benar, yaitu asumsikan bahwa untuk membayar biaya pos sebesar N sen dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Hipotesis induksi, kita harus menunjukkan bahwa P buka kurung N ditambah 1 tutup kurung benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N tambah 1 sen juga dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya satu perangko 5 sen, dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen, akan diperoleh susunan perangko nilai N tambah 1 sen. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N lebih besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, akan dihasilkan nilai perangko N tambah 1 sen. Karena langkah 1 dan 2 sudah ditunjukkan benar, maka pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen, buka kurung N lebih besar sama dengan 8 tutup kurung, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen terbukti benar. Contoh soal yang kedua, sebuah ATM hanya menyediakan pecahan uang Rp20.000 dan Rp50.000. Kelipatan uang berapakah yang dapat dikeluarkan oleh ATM tersebut? Buktikan jawaban Anda dengan induksi matematika. Penyelesaiannya, dengan pecahan uang Rp20.000, ATM dapat mengeluarkan uang untuk penarikan Rp20.000, Rp40.000, Rp60.000. Sedangkan dengan pecahan uang Rp50.000, ATM dapat mengeluarkan uang untuk penarikan Rp50.000, Rp100.000. Dari kedua kombinasi uang pecahan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa ATM dapat mengeluarkan uang kelipatan Rp10.000 atau dengan kata lain mengeluarkan uang senilai Rp10.000 rupiah untuk N lebih besar sama dengan 4. Dengan catatan, perhatikan bahwa kita tidak dapat menggunakan basis N sama dengan 2 sebab ia tidak dapat digunakan pada langkah induksi. Misalkan PN adalah proposisi bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai Rp10.000 rupiah, maka N lebih besar sama dengan 4 dengan pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Kita akan membuktikan PN dengan induksi matematik. Untuk pertama, basis induksi P4 benar karena ATM dapat mengeluarkan uang senilai Rp40.000 dengan 2 buah pecahan Rp20.000. Langkah kedua, langkah induksi. Andaikan PN benar, yaitu asumsikan bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai Rp10.000 dengan pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Kita harus menunjukkan bahwa P buka kurung N ditambah 1 tutup kurung benar, yaitu ATM juga dapat mengeluarkan uang senilai Rp10.000 buka kurung N ditambah 1 tutup kurung rupiah dengan menggunakan pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Ada dua kemungkinan yang harus kita tinjau. Untuk kemungkinan pertama, jika untuk uang senilai Rp10.000 rupiah, ATM menggunakan minimal satu buah pecahan Rp50.000, maka dengan mengganti satu pecahan Rp50.000 dengan 3 buah pecahan Rp20.000, maka ATM selalu dapat mengeluarkan uang senilai Rp10.000 N tambah 1 rupiah. Dan untuk kemungkinan kedua, jika untuk uang senilai Rp10.000 N rupiah ATM menggunakan pecahan Rp20.000, maka paling sedikit digunakan 2 buah pecahan Rp20.000 sebab N lebih besar sama dengan 4.
Dengan mengganti 2 buah pecahan Rp20.000 dengan 1 buah pecahan Rp50.000, maka ATM selalu dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N tambah 1 rupiah. Karena angka 1 dan 2 sudah diperlihatkan benar, maka terbukti bahwa ATM dapat mengeluarkan uang senilai 10.000 N rupiah untuk N lebih besar sama dengan 4 dengan pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kehilafan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan Bapak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kita mengenai induksi matematika. Semoga teman-teman sehat selalu, diberkahi kegiatan dan dilancarkan puasanya.